Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Waalaikumsalam sejahtera warahmatullahi wabarakatuh. untuk semua. Jumpa kembali di channel khusus kesehatan Ngobrol Sehat bersama Profesor Melvin. Sahabat sehat, naluri manusia tentu akan berusaha menyembuhkan diri sendiri dengan cara apapun, termasuk tentu berobat ke dokter atau mengobat diri sendiri. Nah, sekarang ini banyak sekali informasi yang sangat gampang didapat. Di YouTube dibuka nama penyakit, ditanya obatnya langsung dijawab. Nah, ini kadang-kadang sering salah informasi atau informasinya benar, salah aplikasi. Ini perlu pencerahan dari pakarnya ini, Prof. Aznan Lelo. Nah, bagaimana sebaiknya kita mencerdaskan masyarakat kita agar swamedikasi ini tidak salah kaprah. Bersama kita sudah hadir pakar farmakologi klinik, Profesor Dr. Aznan Lelo, PhD, spesialis farmakologi klinik. Prof, jadi bagaimana nih sebaiknya ini? Ada upaya beli obat sendiri, demam, beli obat demam. Kadang-kadang ditanya sama kawan, sakit demam juga, udah ada apa dikasih obat dokter? Dikasih ini, udah ada beli juga itu. Gitu. Jadi bermacam-macam. Jadi sebetulnya bagaimana kita menghadapi dan dampaknya bagaimana, Prof? Silakan, Prof. Ini suatu fakta, ya, banyak hal memudahkan manusia ini untuk meracuni diri sendiri. Ya, untuk mendapatkan obat yang selama ini harus pakai resep dokter, sekarang online pun bisa. Ya, beli obat online tak perlu pakai resep, ya, bisa. Jadi gampang kali untuk meracunin umat ini. Jadi tolonglah kita masyarakat semua untuk tidak kebijak-bijakan meracuni diri sendiri. Masing-masing kita ini orang pintar, tapi pintarnya berbeda-beda. Saya dilahirkan dari orang tua tukang jahit, saya pandai menjahit. Ya, saya pandai menari. Ya, saya pandai melukis. Tapi orang lain tak pandai menari. Menyanyi pandai dia, masing-masing ada kelebihan. Dan itu harus disyukurin. Dan syukurin orang yang punya kepakaran. Jadi kalau kita tahu kita itu sakit, carilah orang yang ngerti tentang sakit. Pergilah ke dokter. Ya. Ini yang anehnya, bapak-bapak sakit, pilek, dia pergi ke bidan. Bidan itu kepakaran untuk urusan orang hamil. Ngapain pula dia berobat ke bidan? Ya. Nah, tapi yang lebih parah kalau dia ngobati diri sendiri. Karena dia nganggap dia udah pintar. Apa celakanya? Satu, untuk dokter aja, ada dokter, ya, dia jumpa 4 pasien. 4 pasien ini gejalanya sama, demam, mencret, demam, mencret, demam, mencret, demam naik turun. 4 ini sama diagnosanya, tipus. Obatnya sama, belum tentu. Yang satu demam dan dehidrasi. Bukan kloramfenikol, cairan dulu. Demam perforasi, bukan kloramfenikol, pisau dulu. Nah, jadi dengan diagnosa sama, gejala sama, obatnya belum tentu sama. Itu sudah sama si dokter yang ahli obat. Kalau lagi kita pribadi yang bukan dokter, sakit, nggak ngobatin diri sendiri, celakanya macam mana lagi? Jadi sebaik mungkin kalau sakit itu pergilah ke dokter. Jangan ke bidan, jangan ke wak dukun. Ya. Jadi kalau ini sudah bisa kita laksanakan, insya Allah bagus. Iklan obat bebas banyak sekali. Ya. Tapi selalu dulu lah ya, sekarang tak tersebut lagi. Ya, dan itu menjadi judul pengukuhan saya. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Sekarang tidak ada lagi iklan obat apapun, tak ada lagi redaksi jika sakit berlanjut segera hubungi dokter, dan tidak ada lagi. Ya,
Jadi kalau kita sakit, carilah dokter. Dan kalau ingin gunakan obat, gunakanlah obat bebas yang sudah ada logonya. Ya, itu logonya itu warna biru. Ya, warna hijau. Yang bagus tuh kalau dia warna hijau, warna biru tuh hati-hati. Nah, kalau dia warna merah, kalau di kemasannya ada warna merah, itu walaupun kita bisa beli, itu harus pakai resep dokter. Dokter yang menentukan obat itu boleh diberikan. Tapi kalau di logonya ada tanda tambah, itu tak boleh. Untuk mendapatkannya itu harus pakai KTP. Tunjukkan KTP kita, karena itu akan berhubungan dengan polisi. Nah, jadi menggunakan obat secara sendiri untuk keluhan yang sama dengan kawan kita, itu tak bisa. Ya, sama-sama batuk. Ya, aku kalau batuk, kata seorang bapak, pakai laserin sehat. Oh, kalau gitu aku pakai laserin juga. Nggak bisa. Karena bapak yang ini masih muda. Dia batuk, kalau lewat perempuan cantik, batuk dia. Kasih laserin, tetap aja batuk. Udah. Jadi, harus tahu kita penyebab batuk itu apa. Jangan semua batuk itu dianggap karena ada TBC, karena ada penyakit tertentu. Ya, jadi carilah dokter. Ya, begitu juga dengan demam. Ya, bisa karena malah rindu tropik kangen, nggak ketemu dengan yang dia inginkan, naik demamnya. Atau habis kena marah anak-anak, ya dimarahin sama mamanya, bapaknya, demam dia. Ya, itu bukan jangan dikasih paracetamol. Dipeluk anak tadi, bilang mama salah, minta maaf, reda demam anak tadi. Nah, jadi jangan disamakan semua keluhan yang sama itu pasti obatnya sama. Ya, sama aja, sama-sama lapar kita. Tapi dari asal yang berbeda. Satu orang Irian, satu orang Madura, satu orang Padang, satu orang Medan. Ya, sama-sama dikasihkan nasi bungkus, belum tentu sama khasiatnya. Orang Papua kasihkan nasi bungkus, aku nggak mau, aku mesti pakai sagu. Orang Padang, kalau nggak ada rasa asin asamnya, tak lewat. Nah, jadi kita mesti menilai. Ya, jadi janganlah kebija-bijaan menggunakan obat secara sendiri. Ya, carilah pakarnya. Nah, bagaimana? Bolehkah kita mengulang-ulang obat yang dulu pernah kita gunakan? Misalkan kita dulu ada demam, ada mencret, berobat sama dokter X, diberikan obat A, sehat. Kemudian kita ngalami hal yang sama, kita beli lagi obat A. Boleh. Jangan. Ya. Ini kejadian, saya diminta jadi saksi ahli. Sampai si ibu itu tadi lumpuh. Kemudian dituntut si dokter. Ya, dibilang dokter itu malpraktek. Ya, ngasihkan obat bikin mamaknya lumpuh. Padahal kejadian lumpuhnya itu setelah penggunaan obat yang kedua. Ya, muncul keluhan yang sama, si anak beli obat sendiri tanpa ada resep dari si dokter tadi. Nah, jadilah si mamak tadi lumpuh. Tapi bilang, kapan dibeli? Kapan gini-gini? Kan tidak melalui dokter tadi kan? Ya, kan menggunakan obat yang sama. Apakah keluhan sama, gejala sama, penyakitnya sama? Tidak. Nah, jadi tolong jadi pelajaran. Ya, bisa aja bentuknya sama, tapi perjalanan penyakitnya sebenarnya berbeda. Jadi jangan disamaratakan semua obat itu bisa digunakan berkali-kali. Terutama untuk obat-obat yang berhubungan dengan infeksi dan yang berhubungan dengan saraf otak. Ya. Karena sekali otak itu terganggu, ya selamanya dia akan terganggu. Yang tadi dia wajar bisa jadi kurang ajar, ya. Yang waras bisa jadi gila. Ya. Yang tadinya tidak ada infeksi bisa muncul infeksi. Ya, apa sedikit demam pakai antibiotik itu salah besar. Padahal demamnya itu cuma flu biasa aja karena reaksi alergi. Jadi janganlah semua demam pakai antibiotik. Ya.
carilah dokter untuk menggunakan obat apa yang sebaiknya digunakan. Termasuk kalau ingin mengulangi lagi. Iya dokter, kalau saya pergi ke dokter kan mesti bayar lagi untuk dokter duitnya. Kita untuk masalah sehat ini jangan badangki kata orang Padang. Jangan bakhil kedekut kikir. Ya. Carilah mereka yang sudah dijadikan Allah sebagai wakil Allah untuk mengobati manusia. Sekarang kan ada juga begini, Prof, obat-obat yang memang bilang gejalanya udah di stop gitu ya. Nah, ada yang memang masyarakat sendiri ada gejala lagi di stop, disamaratakan. Karena kan ada kita obat-obat yang dipakai untuk menghilangkan gejala saja, dan memang ada obat yang dipakai misalnya untuk mengcover suatu kuman atau penyakit infeksi yang memang perlu jangka waktu tertentu. Ini bagaimana menyikapinya, Prof? Kadang 3 hari dan di stop sendiri, padahal tujuan kita untuk membunuh kumannya gitu yang perlu pada hari ini. Bagaimana sebaiknya pencerahannya bagi masyarakat? Kalau seperti ini, dokternya nomor 1. Dokter harus menyampaikan dari awal, Ibu, Bapak, ini demamnya karena infeksi. Menggunakan antibiotik itu minimal 7 hari. Harus sampaikan 7 harinya. Ya. Jadi, tolong kembali sebelum 7 hari. Apa tujuannya? Untuk melihat ada nggak timbul efek samping dari obat yang kita berikan. Bukan menentukan sembuh apa tidaknya. Untuk menentukan sembuh tidaknya nunggu 7 hari. Nah, tapi ada penyakit yang memang harus digunakan berlama-lama seperti TBC, hipertensi, gula darah, kanker, rematik. Nah, ini berlama-lama. Dan kita dokter beritahu kapan yang terapinya bisa dihentikan. Ya, misalnya macam tadi rematik. Sifatnya simptomatis. Kalau nggak muncul keluhannya lagi, boleh diberhentikan. Ya. Tapi kalau untuk masyarakat awam, yang dia belum tahu ini apakah rematik, atau keseleo, apa segala macam, ya sebaiknya kalau dia ingin menggunakan obat simptomatis, silakan paling lama cuma 2-3 hari. Lewat dari 2-3 hari, cari dokter. Ya, jangan nanti, wah bagus, kambuh lagi, ulangi lagi, tak boleh. Cari dokter. Kalau kambuh lagi, cari dokter. Berarti ada satu proses di situ yang mengatakan mungkin terjadi keganasan, ada satu proses yang menakutkan, yang kita orang awam tidak paham dengan itu. Baik, Prof. Jadi cukup luas pencerahan pada hari ini, sahabat sehat sekalian. Ya, dengan gejala yang sama, belum tentu diagnosa penyakitnya sama, dan belum tentu obatnya sama. Dan pengulangan penyakit yang gejala yang sama, belum tentu obat itu juga bisa dipakai. Oleh sebab itu memang kembali kepada prinsipnya, tentu kita bertanya kepada pakar ahlinya. Kalau memang ini kesehatan, tentu ahlinya dokter. Semoga pencerahan-pencerahan ini akan bermanfaat untuk masyarakat kita semua. Terima kasih Prof. Hasnan atas pencerahannya. Semoga kita sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.